Di tanah Jawa, ada sebuah gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Sejak zaman yang tidak bisa lagi diingat, asapnya selalu mengepul, apinya selalu menyala, dan gemuruhnya sesekali mengingatkan siapapun yang tinggal di sekitarnya bahwa ada kekuatan di sana yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa manusia kendalikan. Gunung Merapi. Jutaan orang hidup di lereng dan lembah di sekitarnya. Mereka menanam, membangun rumah, membesarkan anak-anak mereka di bawah bayang-bayang gunung yang bisa meletus kapan saja. Dan mereka melakukan semua itu bukan karena tidak tahu bahayanya, tapi karena ada ikatan yang jauh lebih dalam dari sekedar kebutuhan akan tanah yang subur. Malam ini, kita akan menelusuri dari mana api itu berasal, mengikuti kisah dua empu, sebuah perjanjian, dan sebuah kesetiaan yang tidak goyah bahkan hingga detik terakhir. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di antara semua gunung yang berdiri kokoh di sepanjang Pulau Jawa, ada satu yang berbeda dari yang lain. Bukan karena ketinggiannya, bukan karena keindahan pemandangannya, tapi karena satu hal yang tidak pernah berhenti sejak zaman yang tidak bisa lagi diingat oleh manusia manapun. Apinya. Gunung Merapi, yang berdiri di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Ia meletus berkali-kali sepanjang sejarah yang tercatat. Dan di setiap letusannya, ia mengingatkan siapapun yang tinggal di sekitarnya bahwa ada kekuatan di sana yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk dipahami sepenuhnya. Tapi dari mana api berasal? Mengapa Merapi tidak pernah benar-benar padam? Di balik gemuruhnya, di balik asap yang selalu mengepul dari puncaknya, tersimpan sebuah kisah. Kisah tentang dua empu, dua penguasa gaib, dan sebuah perjanjian yang masih berlaku hingga hari ini. Inilah legenda Gunung Merapi. Jauh sebelum Gunung Merapi berdiri di tempatnya sekarang, tanah Jawa adalah daratan yang berbeda. Lebih luas, lebih datar, dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang telah ada jauh sebelum manusia pertama kali menginjakkan kakinya di sana. Di antara makhluk-makhluk itu, ada dua yang paling berkuasa. Dua empu, yang masing-masing memegang kendali atas kekuatan alam yang berbeda. Yang pertama, bernama Empu Rama. Ia adalah penguasa api, yang tinggal di dalam bumi, di tempat yang paling dalam dan paling panas di bawah tanah Jawa. Kekuatannya adalah kekuatan yang membentuk, yang menciptakan, yang mengubah batu menjadi lava dan lava menjadi daratan baru. Yang kedua, bernama Empu Permadi. Ia adalah penguasa angin dan langit, yang tinggal di tempat yang paling tinggi, di atas awan yang menyelimuti puncak-puncak gunung. Kekuatannya adalah kekuatan yang menjaga, yang menyeimbangkan, yang memastikan bahwa apa yang ada di bawah tidak melampaui batas yang seharusnya. Dua empu ini sudah ada sejak awal, dan selama waktu yang tidak bisa diukur, mereka menjaga keseimbangan tanah Jawa, masing-masing dari tempatnya sendiri, tanpa pernah saling mengganggu. Tapi suatu ketika, keseimbangan itu terganggu. Dari arah barat, datang sebuah kekuatan baru. Bukan makhluk gaib, bukan empu, tapi sebuah gunung yang bergerak. Gunung Jamur Dipo namanya. Gunung yang konon memiliki kesadaran sendiri, dan yang pergerakannya mengancam untuk menabrak dan menghancurkan daratan Jawa yang telah lama dijaga oleh kedua empu itu. Empu Rama dan Empu Permadi, yang selama ini masing-masing menjaga wilayahnya sendiri, menyadari bahwa ancaman ini terlalu besar untuk ditangani sendiri-sendiri. Untuk pertama kalinya,
mereka harus bekerja sama. Empu Rama, dari dalam bumi, mengerahkan seluruh kekuatan apinya, mendorong tanah, membentuk penghalang, menciptakan tembok alam yang tidak bisa ditembus oleh Gunung Jamur-Dipo yang terus bergerak. Empu Permadi, dari langit, mengerahkan seluruh kekuatan anginnya, memperlambat pergerakan gunung itu, menahannya, membeli waktu agar Empu Rama bisa menyelesaikan pekerjaannya. Pertarungan itu berlangsung lama, sangat lama, hingga langit di atas Jawa dipenuhi oleh asap dan abu, dan tanah di bawahnya bergetar tanpa henti. Tapi akhirnya, Gunung Jamur-Dipo berhasil dihentikan. Ia tidak bisa bergerak maju lagi, tertahan oleh kekuatan yang digabungkan dari dua empu yang masing-masing mengorbankan sebagian dari dirinya untuk menjaga tanah yang mereka cintai. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam pertarungan panjang itu, seluruh energi yang dikerahkan oleh Empu Rama tidak bisa begitu saja hilang. Api yang ia pancarkan dari dalam bumi, api yang ia gunakan sebagai senjata dan perisai, sebagian besar tersimpan di dalam gunung yang terbentuk dari pertarungan itu. Gunung yang kini berdiri di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung Merapi. Api itu tidak bisa dipadamkan. Ia adalah sisa dari kekuatan yang dikerahkan oleh Empu Rama dalam pertarungan yang menentukan nasib seluruh tanah Jawa. Api yang hidup di dalam perut gunung, dan yang sesekali, ketika tekanannya terlalu besar untuk ditahan, meledak ke permukaan. Tapi kisah Gunung Merapi tidak berhenti di sana. Masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di sekitar lereng Merapi, percaya bahwa gunung itu tidak hanya menyimpan api. Ia juga menyimpan sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh seorang penguasa yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Kanjeng Ratu Merapi. Kerajaan gaib itu konon berdiri di dalam puncak Merapi, dengan istana yang megah, dengan pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, dan dengan aturan-aturan yang harus dihormati oleh siapapun yang tinggal di sekitar gunung itu. Para juru kunci Merapi yang secara turun-temurun menjaga hubungan antara manusia dan penguasa gaib gunung itu menjadi jembatan yang penting. Mereka yang menyampaikan pesan, mereka yang melaksanakan ritual, dan mereka yang memastikan bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib tetap terjaga. Dan setiap kali Merapi bergejolak, setiap kali asapnya mengepul lebih tebal dari biasanya, masyarakat di sekitarnya tidak hanya melihatnya sebagai fenomena alam semata. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, bahwa ada pesan yang perlu didengarkan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang juru kunci Merapi yang paling terkenal dalam sejarah modern, Mbah Marijan, seorang kakek tua yang selama puluhan tahun menjaga Merapi dengan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Ketika letusan besar Merapi terjadi pada tahun 2010, ketika seluruh warga lereng Merapi dievakuasi, Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena tidak tahu bahaya, bukan karena tidak peduli pada keselamatannya sendiri, tapi karena ia percaya bahwa tugasnya adalah menjaga, bahwa ada tanggung jawab yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja hanya karena situasinya berbahaya. Mbah Marijan ditemukan setelah letusan itu dalam posisi yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Ia ditemukan dalam posisi bersujud, menghadap ke arah puncak Merapi yang ia jaga sepanjang hidupnya. Gunung Merapi masih berdiri hingga hari ini, masih mengepulkan asapnya, masih menyimpan api di dalam perutnya, dan masih menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Bagi dunia ilmu pengetahuan, Merapi adalah gunung berapi aktif dengan aktivitas vulkanik yang terus dipantau setiap saat. Tapi bagi masyarakat yang telah hidup berdampingan dengannya selama ratusan bahkan ribuan tahun, Merapi adalah sesuatu yang lebih dari itu. Ia adalah bagian dari diri mereka, dari tanah mereka, dari cerita-cerita yang mereka wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan api yang tidak pernah padam di puncaknya
bukan hanya sisa dari kekuatan empu yang berjuang di masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh lebih tua dan jauh lebih dalam dari apapun yang bisa kita pahami sepenuhnya. Kisah Gunung Merapi mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita taklukkan sepenuhnya, yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita pahami hanya dengan logika semata. Dan mungkin bukan tugas kita untuk menaklukkannya. Tugas kita adalah belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita, dan dengan warisan yang telah dijaga oleh mereka yang datang sebelum kita. Mbah Marijan mengajarkan kita bahwa kesetiaan yang sesungguhnya tidak mengenal situasi yang nyaman atau tidak nyaman. Ia hanya mengenal tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu ia bawa hingga nafas terakhirnya. Demikianlah kisah di balik api yang tidak pernah padam di puncak Gunung Merapi. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari, kamu bangun dengan rasa syukur atas tanah yang kita pijak dan warisan yang kita emban bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.